Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadikin SPD. Saat ini saya mengajar bidang agama Islam di SMP Negeri 1 Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan mengabsensi kelas terkait dengan kehadiran siswa. Nanti anak-anak yang merasa saya panggil bisa angkat tangan sambil mengucapkan hadir Pak, seperti itu. Paham? Paham. Adnan Abdul Latif, Ahmad Rizky Nugroho, terakhir Mbak Tiara. Oke. Alhamdulillah pagi ini setelah absensi anak yang tidak masuk hanya satu anak. Semoga teman kita bisa segera sehat, bisa segera kembali mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek terkait dengan kebersihan kelas terlebih dahulu, kemudian kerapian berpakaian, ya. Silahkan pakaian yang belum rapi dirapikan terlebih dahulu. Kelas alhamdulillah saya perhatikan bersih dan rapi, sehingga bisa menunjang kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan nyaman dan santai. Okay? Dan kerapian, terkait dengan kerapian, alhamdulillah Bapak perhatikan juga sudah rapi semua, sudah berdasi semua. Pada pertemuan sebelumnya materi PAI, ada yang bisa menyampaikan siapa terkait dengan materi yang sebelumnya kita sudah sampai mana? Ada yang bisa menyampaikan? Saya, Pak. Oh ya, monggo Mbak Kalista. Saya ingat bahwa pembahasan pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Baik, terima kasih. Betul sekali anak-anak sekalian yang disampaikan oleh Mbak Kalista. Materi sebelumnya itu kita sudah sampai membahas terkait dengan penyembelihan hewan secara syariat Islam. Dan tentunya materi yang sebelumnya akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini juga. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran, kita bertadarus Quran terlebih dahulu. Silahkan kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, didahului dengan ta'awudz bismillah, kemudian baca ayatnya, kemudian terjemahannya secara bersama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka
Pada kesempatan pagi ini untuk materi PAI itu kita akan membahas tentang apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, tentang apa kita baca bersama. Tujuan pembelajaran untuk mapel PAI pada hari ini untuk kelas 9A yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok dan studi kasus, peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil dan ketentuan akikah serta kurban sesuai syariat Islam dan yang benar seperti apa. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mengikuti proses PBL. PBL itu adalah proses pembelajaran secara bermasalah, mendiskusikan sebuah permasalahan. Peserta didik dapat menyajikan hasil pemecahan masalah terkait isu-isu modern dalam pelaksanaan akikah dan kurban secara kreatif, misalnya dalam bentuk infografis ataupun video pendek. Setelah membaca tujuan pembelajaran, tahapan-tahapan apa saja yang akan kita lalui pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, ada 5 tahapan pembelajaran yang akan kita selesaikan hari ini. Yang pertama adalah mengamati sebuah video terkait dengan isu-isu kontemporer, baik video yang sedang viral terkait dengan akikah maupun kurban yang ada di perkotaan ataupun di pedesaan. Yang kedua adalah kita membuat sebuah kelompok induksi. Yang ketiga, mencari informasi terkait materi. Ya, nanti bisa mencari informasi lewat HP, buku paket, ataupun LKS, atau sumber-sumber informasi materi yang lain. Kemudian, yang keempat, tahapan yang keempat adalah kalian presentasi mencocokkan kartu materi. Dan yang terakhir adalah refleksi pembelajaran. Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran, ya, video pembelajaran. Diperhatikan dengan baik. Nanti saya harap ada 1-2 anak yang bertanya terkait dengan video yang sudah kalian amati bersama. Video ini adalah video terkait dengan pembagian hewan kurban. Nanti ada 2 video. Video ini menampilkan bagaimana hewan atau daging kurban itu tidak merata sampai ke desa-desa terpencil. Nanti video yang kedua itu ada tampilan video bagaimana hewan kurban itu sampai melimpah banyak, bahkan satu orang atau satu kakak bisa mendapatkan 3-5 kilo. Sedangkan video yang ini adalah video yang ada di desa terpencil, bagaimana mereka tidak mendapatkan hewan kurban. Nanti ada sebuah perbandingan. Sayangnya kebanyakan kesurupan jadi warga desa Kertapati, desa Karangare, dan desa Karangajati misalnya dibayangi oleh kami. Itu sekilas video bagaimana isu-isu, bahkan ada yang sampai menikmati juga kan, dengan lagunya, dengan musiknya, sampai terbawa suasana. Untung nggak kesurupan itu ya, alhamdulillah. Dari beberapa video yang sudah kita cermati bersama, adakah dari teman-teman semua ada yang mau bertanya terkait dengan video? Baik, Mbak Vio, silakan. Nilai sosial yang digambar atau diabaikan dalam isu kontemporer, akikah mewah atau pesta besar bila dikaitkan dengan fenomena penumpukan daging kurban di daerah kota. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat teman kita. Alhamdulillah. Baik, ada lagi yang mau bertanya terkait dengan video pembelajaran yang sudah kita cermati bersama? Oh, baik, Mbak Halwa, monggo. Bagaimana perbedaan antara akikah dan kurban, baik dilihat dari segi pengertian hukum, dalil,
serta ketentuan dan cara pelaksanaan angka dan perhitungan. Terima kasih, bisa duduk kembali. Tepuk tangan lagi untuk teman kita. Baik teman-teman semuanya, pertanyaan Mbak Halwa, pertanyaan Mbak Vio itu sangat bagus sekali. Kemudian justru pertanyaan yang Mbak Halwa dan Mbak Vio itu sampaikan, itulah yang akan menjadi topik pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan metode PBL. Ya, PBL dengan memecahkan sebuah masalah secara berkelompok. Bapak akan membagi sebuah kelompok menjadi 6 kelompok dengan sistem hitungan. Ya. Berhitung kelompok dari sebelah kiri saya. Yang keras? 1. 5, 6, Silahkan masing-masing anak bisa mengelompokkan diri. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di depan saya, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Baik, silahkan bisa mengelompokkan diri sesuai dengan nomor undiannya. Baik, sudah mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan bisa menentukan siapa ketua kelompoknya. Ya. Kelompok 1, ketua kelompoknya siapa? Mbak Halwa. Kelompok 2, Mbak Kalista. Bapak akan memberikan sebuah lembar kerja kelompok atau LKPD. Ya, ini nanti bisa menjadi sebuah sarana pengerjaan tugas kelompok. LKPD sudah saya bagi. Kemudian di sini saya tampilkan sebuah kartu undian materi. Ya, silahkan ketua kelompok, masing-masing ketua anggota kelompok bisa maju ke depan, kemudian mengambil satu undian lotre. Ya, nanti lotre ini berisi angka, di mana angka ini menunjukkan sesuai dengan materi yang akan kalian dapatkan. Konsep, terserah mau kita konsepnya seperti apa, bebas. Yang itu LKPD nanti bisa dilepaskan. Nah, bagus, kerjasama, saling kerjasama. Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mengerjakan peta konsepnya. Ya. Baik, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi maju ke depan? Angkat tangan, yuk. Baik, kita persilahkan buat kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul Akikah. Adapun pengertian Akikah, yaitu Akikah secara bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Secara istilah, Akikah Abu Daud dan Tirmizi. Oke, terima kasih. Bagus. Tepuk tangan ya. Suaranya begitu keras sekali, luar biasa presentasinya. Kemudian hasil LKPD-nya silahkan dibacakan oleh kelompoknya. Inilah hasil presentasi kerja kelompok masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Ya. Terima kasih, alhamdulillah. Kemudian sekarang silahkan dikumpulkan LKPD-nya menjadi satu di meja depan sini ya. Teman-teman semuanya, setelah mengamati video pembelajaran, kemudian menganalisis masalah isu-isu kontemporer dari beberapa kelompok, adakah dari teman-teman semuanya di sini yang mau merefleksikan
penutup, ya kan, pembelajaran kita hari ini, bagaimana apa yang sudah kalian dapatkan pada kesempatan hari ini. Ada yang bisa menyampaikan? Baik, Mbak Larainaila, silakan. Sebelumnya saya berpikir bahwa bukan hanya sebatas penyelenggaraan. Sekarang saya memahami bahwa di baliknya ada nilai kepedulian sosial yang sangat mendalam. Dulu saya mengira Akika itu memberatkan. Setelah membaca masalah tadi, saya sadar bahwa Akika adalah syukur luar biasa dari orang tua atas kehadiran seorang anak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Larainaila, ya. Ya. Betul sekali apa yang disampaikan Mbak Larainaila, bahwasanya akikah itu sebetulnya sangat-sangat ringan sekali, nggak harus dengan biaya yang besar. Sebetulnya kalau kita sudah mampu, minimal kalau laki-laki, bayi laki-laki berapa ekor kambing? 2. Kalau bayi perempuan berapa ekor kambing? 1. Jadi cukup kalau misalkan kalian semua ke depan punya anak perempuan atau laki-laki, cukup kalau perempuan belikan kambing 1, laki-laki belikan kambing 2, lalu kambing itu disembelih. Setelah disembelih kemudian dimasak, kemudian bagikan ke tetangga, saudara sampai habis. Ya, kemudian kalau korban itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk daging mentah, kalau sedangkan akikah dalam bentuk daging yang sudah matang. Adakah teman-teman yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran pada kesempatan kali ini? Baik, Mas Giovan, monggo bisa disampaikan. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa akikah adalah ibadah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak yang kebahagiaannya dibagikan kepada sesama. Sementara itu kurban adalah ibadah untuk menolak dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bukti ketakwaan, sekaligus menjadi wujud kepedulian sosial yang nyata dalam berbagi kebahagiaan dan bagi miskin dan masyarakat luas. Keduanya mengajarkan kita bahwa ibadah dalam Islam memiliki dua dimensi penting: hubungan vertikal dan Allah, hubungan Allah dan hubungan horizontal dan bersama manusia. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Yovan, ya. Betul sekali kesimpulan pembelajaran pada hari ini, bahwasanya akikah kurban itu dua-duanya adalah salah satu bentuk sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dua-duanya ini adalah hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, begitu. Kemudian pada pertemuan yang selanjutnya, pertemuan yang akan datang, kita akan kembali melanjutkan materi bab 5, yaitu terkait dengan sejarah Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah. Sebelum penutupan, silakan bisa dikeluarkan handphonenya. Ya, kita sedikit merefleksikan pembelajaran lewat link. Karena mati lampu, ya. Mati lampu ini saya tuliskan di depan link Google Form, ya. Link Google Form silahkan diketik di Google-nya http kalau sudah, kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.